Alhamdulillah, ahibati fillah, kita bisa bersua lagi di channel Kang Faizal Fikri. Tentunya bahwa satu kenikmatan yang luar biasa yang hari ini kita rasakan karena kita bisa bersua dalam kesempatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, apapun medianya. Demikian juga salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Ahibati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan perbincangkan tentang bagaimana membangun kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memerintahkan kepada kita, terutama kepada anak-anak kita, ajari anak-anak kalian 3 kecintaan. Cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, dan cinta kepada Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita membangun kecintaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ahibati fillah, bahwa pada prinsipnya Allah sangat mencintai kepada kita. Allah sangat menyayangi kita. Dengan Rahman, dengan Rahimnya itu Allah senantiasa memberikan segala sesuatu yang kadang kita harapkan kemudian tiba-tiba ada. Kadang apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian yang kita inginkan belum dikabulkan, tentunya Allah memiliki tujuan lain. Mungkin tidak diberikan di dunia ini, yang mungkin akan diberikan nanti di yaumul kelak, di yaumul jaza. Tapi prinsipnya adalah begini, bahwa kadang ketika kita melakukan sebuah hal-hal yang di situ ada kekurangan, ya manusiawi, sebagai manusiawi membuat kealpaan, kesalahan, maka kemudian kadang kita merasa tidak enak, merasa bagaimana sebetulnya Allah melihat kita dengan perbuatan itu. Bagaimana Allah sesungguhnya memperhatikan kita dengan perbuatan yang tadi. Ahibati fillah, Allah Maha Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Ampun Allah ini tidak ada batasnya. Kalaulah luas samudra yang ada di muka bumi ini pasti ada batasnya, maka samudra ampun Allah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya bagi siapapun. Karena Allah menyampaikan sendiri dalam surah Az-Zumar, la taqnutu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Nah, dalam hal ini tentu ini adalah bagian karena Allah memahami bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah terlepas dari kekurangan sebagai bagian dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Manusia itu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Sisi baik, ya Allah mengharapkan dari apa yang telah kita lakukan sebagai bentuk perbuatan baik itu ditutup dengan keikhlasan. Artinya adalah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya nanti akan bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah dengan konsep keikhlasan itu, maka akan terkunci bahwa amal itu merupakan amal yang memang betul-betul dibarengi dengan keikhlasan, amal yang betul-betul dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kadang kemudian kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kekhilafan. Nah, ini adalah hal yang memang pasti juga terjadi pada setiap orang, siapapun orang. Tapi melalui ayat yang tadi tentunya bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, kealpaan, ada khoto atau juga ada dosa-dosa, itu tidak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala pada prinsipnya akan mengampuni dosa semuanya. Akan mengampuni dosa semuanya. Syaratnya apa? Istighfar. Syaratnya apa lagi? Ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siogianya bahwa ketika Allah melihat ada seseorang yang kemudian melakukan sebuah kesalahan atau berbuat dosa, itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala langsung membukakan pintunya agar ia itu mendekatkan diri, agar ia itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, itu ada sebuah hadis qudsi
di mana Rasul bersabda, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, idza ma da'atani wa rajatani ghafartu laka ala ma minka wal ubali." Hei anak manusia, kata Allah SWT, andai kata kalian berdoa, bermunajat, memohon ampun kepadaku, kata Allah SWT, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu itu. Ini kunci yang pertama. Ini 3 kali Allah menyebutkan yabna Adam, hei manusia. Yang pertama tadi, hei manusia, jika engkau berdoa kepadaku, artinya mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Setelah kita melakukan sebuah kesalahan, kita ingat, kita sadar kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita langsung mendekatkan diri kepada Allah SWT, kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, saya melakukan perbuatan ini perbuatan yang tidak baik. Maka dalam hal ini, ghafartu laka ala ma minka, aku akan ampuni hal itu. Aku akan ampuni apa yang terdapat pada dirimu. Wala ubali, dan aku nggak peduli sebetulnya dengan banyaknya dosamu itu. Allah tidak peduli dengan banyaknya dosa kita. Selagi kita mau bertaubat, Allah akan membukakan secara luas pintu ampunannya. Kemudian dilanjutkan hadis ini, yabna Adam, hei manusia, idza balagat dunubuka ananis samai summa stagfartani ghafartu laka ala ma minka wala ubali. Hei manusia, andai kata dosamu ini telah menyentuh awan yang tinggi di langit, telah menyentuh awan yang tinggi di langit, summa stagfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, engkau beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku juga gak peduli dengan dosamu yang setinggi awan di langit itu. Ini luar biasanya Allah yang maha dengan rahmannya itu, dengan rahmat Allah itu, Allah akan ampuni dosa kita. Syaratnya adalah istighfar, syaratnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga kalau kemudian ada seseorang yang sampai akhir hayatnya gak keburu taubat, dia banyak dosa, dia banyak kesalahan, akhir hayatnya dia belum tertaubati, tapi di hatinya ada iman, ahibati fillah, di hatinya ada iman, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah, ada keyakinan hal itu. Nah kata Allah, yabna Adam, hei manusia, idza ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani wala tusyrik bi syai'a laqituka biqurabil magfirah. Hei manusia, kalaulah kemudian engkau nanti di penghujung hayatmu itu, engkau tiba-tiba datang kepadaku, sedangkan engkau datang kepadaku ini dengan membawa dosa sepenuh bumi ini. Bumi ini yang luasnya begitu luas, antar daratan dengan lautan yang disatukan, itu adalah semuanya dosa kita. Semuanya adalah dosa kita karena kita itu orang yang jelek. Tapi dalam hatinya ada keimanan, ahibati fillah. Di hatinya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tauhid. Ada la ilaha illallah di hatinya. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqituka biqurabil magfirah. Aku akan temui engkau dengan berjuta-juta pengampunan. Aku akan temui engkau dengan bermiliar-miliar pengampunan. Subhanallah, ahibati fillah. Maka bangunlah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah bertaubat, perbanyaklah beristighfar. Karena dengan istighfar itu akan membangun kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mahabbah kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kalau kemudian ada kesalahan, kealpaan, jangan khawatir. Jangan pernah khawatir. Allah akan membukakan semua itu kepada kita. Yang penting kuncinya adalah bertaubat. Akan tapi juga yang terakhir poinnya, jangan sampai salah penafsiran terkait dengan nanti wafat. Wafat kita. Yang dikhawatirkan, jangan sampai wafat tidak ada iman. Jangan sampai wafat tidak ada
iman. Nah, kuncilah iman itu dalam jiwa kita. Kalimah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.